Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, para tamu-tamu Allah yang mulia. Judul ceramah zuhur kita, hakikat dan hikmah korban. Jamaah, kita sudah berada dalam bulan Zulqaidah. Sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Umat Islam dari berbagai penjuru dunia telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Termasuk juga dari Indonesia dan dari Padang. Ada yang sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Kita doakan bersama, semoga jamaah haji tahun ini diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan dapat melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memperoleh haji yang mabrur. Jadi doa kita, hajjam mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran. Jamaah yang berbahagia, bagi jamaah umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ada suatu amal yang sangat dianjurkan dan lebih utama, yaitu korban. Berkorban ialah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu jamaah
sudah banyak yang mendaftar untuk peserta korban di masjid-masjid atau musala, termasuk juga di masjid raya kita ini sudah banyak yang mendaftar untuk peserta korban. Kalau kita coba melihat, korban itu memiliki hikmah dan nilai-nilai yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Sebelumnya dapat kita lihat bahwa hukum berkorban itu menurut jamhur ulama adalah sunat muakkad. Artinya sunat yang sangat dipentingkan. Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa korban itu hukumnya adalah sunat muakkad. Berlainan dengan Abu Hanifah dan kawan-kawan bahwa berkorban itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Dia berdasarkan ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, kata Allah. Maka salatlah bagi Tuhanmu dan berkorbanlah. Ditambah dengan hadis yang lain, yaitu menegaskan bagaimana pentingnya berkorban itu, sehingga Nabi dalam hadisnya mengucilkan orang yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkorban. Hadisnya populer dan sahih, man wajada sa'atan fala yudahi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan kelapangan harta tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kalau ada perbedaan sunat muakkad dan wajib, maka solusinya adalah kita kerjakan saja sesuai menurut kemampuan kita. Jamaah yang berbahagia, kalau kita coba lihat sedikit sejarah korban itu. Korban itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang, dan itu akan berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Pada mulanya adalah syariat korban napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lambat diberi keturunan oleh Allah. Sudah berumur tua baru dia dikasih seorang anak, yaitu yang namanya Ismail. Ismail setelah dia menjadi anak pemuda yang tampan, yang patuh kepada orang tua, yang hormat kepada orang tua, sebagai seorang manusiawi, seorang ayah, maka kasih sayang, kecintaan Ibrahim kepada Ismail itu sangat berlebihan. Maka Allah akan menguji dengan apa yang sangat dicintai oleh Ibrahim itu. Apakah cintanya kepada Ismail itu melebihi daripada cintanya kepada Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu, juga ini berlaku untuk kita semua. Kita ini mencintai sesuatu. Banyak hal yang kita cintai. Mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai jabatan dan lain-lainnya. Apa yang kita cintai pasti Allah akan menguji dengan apa yang kita cintai itu. Seperti Ibrahim alaihissalam.
Sewaktu Ibrahim diuji dengan apa yang sangat dicintainya, yaitu untuk menyembelih, mengorbankan anak kandungnya sendiri. Seorang manusiawi sebagai seorang ayah amat sulit untuk melaksanakan, untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, yang akan menjadi qurratu ayunin, yang akan menjadi harapan hidupnya untuk menyambung perjuangannya di masa depan untuk menegakkan risalah. Berat sekali untuk menyembelih, tapi karena yang menyuruh ini adalah Allah, maka kecintaannya kepada Allah melebihi daripada kecintaan Ismail. Maka Ibrahim diuji dengan apa yang sangat dicintainya untuk menyembelih Ismail. Lalu Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena cintanya kepada Allah melebihi daripada cinta yang lain. Sewaktu Ibrahim meletakkan pisau untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, di sana Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka Allah mengatakan, wa faddainahu bidzibhin azim. Maka kami gantilah Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Dalam ayat lain dikatakan juga fabaddainahu bikibashin. Maka kami gantilah Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Maka yang disembelih oleh Ibrahim adalah seekor kibas. Maka terhindarlah Ismail dalam penyembelihannya. Apa yang kita pahami? Allah akan menguji dengan segala apa yang dicintai, termasuk kepada kita sekarang ini. Kalau kita sekarang diuji, kita cinta kepada harta, taruhlah korban sekarang 2.500.000, 2.600.000, 2.700.000. Apakah cinta kita kepada uang melebihi daripada cinta kepada Allah? Allah menyuruh kita untuk berkorban. Tapi kalau cinta kita kepada Allah melebihi, maka kita akan melaksanakan pengorbanan itu walaupun kita mencintai harta itu. Jamaah yang berbahagia, ada yang menarik. Kenapa Allah mengganti Ismail itu dengan seekor kibas? Tentu barangkali banyak hal. Antara lain yang pertama, karena manusia tidak boleh dikorbankan. Karena manusia tidak boleh dibunuh, disakiti atau dianiaya. Sekarang sudah banyak orang yang membunuh orang lain dengan maksud-maksud yang tertentu, menyakiti dan menzalimi orang lain, termasuk membunuh karakter seseorang. Jadi pada hakikatnya penyembelihan kibas itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu tidak pantas untuk disembelih atau dibunuh. Yang kedua, Allah pasti akan mengganti setiap yang dikorban itu dengan yang lain. Allah akan mengganti pengorbanan itu dengan cara Allah pula mengganti. Jamaah yang berbahagia, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. An Aisyah anna Rasulullah SAW qala ma amila adami min amali yawman ahabu ila Allah min ihraqid dam inna la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa min Allah bimakanin qabla an yaqa min al-ard fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiadalah amal yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha itu adalah daripada menyembelih korban. Sesungguhnya korban itu akan datang kepada orang yang berkorban pada hari kiamat nanti dengan tanduk korban itu, dengan bulu korban itu, dengan tulang menulang korban itu. Sesungguhnya darah yang itu lebih cepat jatuhnya kepada Allah, sampai kepada Allah sebelum darah korban itu jatuh ke bumi. Maka baiklah sembelihan kamu itu atau korban kamu itu, berbaiklah kamu dengan pilihlah korban itu yang terbaik.
Apa yang kita pahami? Mungkin barangkali bagi kita tanduk korban tidak ada artinya, darah korban tidak ada artinya, bulu-bulu korban tidak ada artinya. Tapi menurut Allah itu memiliki kandungan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat nanti. Jamaah yang berbahagia, kalau kita coba melihat apa hakikat dan hikmah korban itu, antara lain yang pertama adalah korban itu adalah simbolis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari arti qaraba yaqrabu qarbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban itu adalah simbol sebagai lambang kepatuhan, ketaatan terhadap perintah Allah. Apa kita mau mengikuti perintah? Ini adalah sebagai ujian. Apakah kita patuh atau tidak, atau engkar? Apakah kita lulus dengan ujian atau tidak? Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang saya bacakan di awal tadi. Kata Allah, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darah korban kamu, daging korban kamu, tetapi yang sampai kepada adalah kepatuhan kamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. At-taqwa minkum, ketaatan kamu kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, jadi korban itu pada intinya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dekat dengan Allah adalah sumber kebaikan. Sumber manusia itu hidup dilindungi oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah hidupnya pasti tenang, matinya pasti tenang. Dia akan mendapatkan ketenangan batin di dunia ini. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita lihat hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana korban itu. Kata Nabi, kana damuha wa qarnuha wa sufuha hasanatin min mizani yaumil qiyamah. Adalah darah korban itu, tanduk korban itu, dan bulu-bulu korban itu mengandung kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat. Jadi bagi kita bulu korban mungkin tidak ada artinya, tapi bagi Allah setiap bulu itu mengandung kebaikan, karena begitu besarnya pahala korban itu. Jadi dapat kita pahami bahwa korban itu sangat bermanfaat untuk mendatangkan kebaikan kita di akhirat nanti. Yang kedua, berkorban pada hakikatnya adalah membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Apa dia sifat kebinatangan sumbernya dalam ada diri manusia? Seperti sifat ego. Sifat ego itu adalah sifat binatang. Rakus dan tamak, ingin memiliki sendiri. Dan yang lebih dari itu adalah sifat binatang memperturutkan hawa nafsu. Sebetulnya nafsu itu berfungsi untuk menjadikan hidup manusia bergairah. Dengan nafsu manusia itu hidup berkompetitif, ingin lebih maju. Tetapi kalau nafsu yang tidak dikendalikan oleh akal sehat, yang tidak dibimbing oleh hidayah, menjadikan derajat manusia itu jatuh lebih jahat, lebih buruk daripada binatang. Karena nafsu itu kata Allah selalu mengajak manusia kepada yang tidak baik. Innan nafsa la amaratu bisu. Sungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, membujuk manusia, mendorong manusia kepada yang tidak baik. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga adalah berkorban itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan harta kita. Itulah barangkali yang kita baca, inna a'tainakal kausar, sungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka salatlah bagi kamu dan berkorbanlah. Sebagian harta kita itu kita berikan untuk yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya kita bersyukur dengan harta
Orang yang bersyukur dengan harta itu, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jamaah yang berbahagia, jadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah korban itu adalah napak tilas syariat Nabi Ibrahim dan Ismail yang diwariskan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sampai sekarang ini, dan dia memiliki hikmah yang tinggi dalam kehidupan kita. Yang kedua, korban adalah simbolis atau lambang kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah, adalah merupakan ujian bagi kita apakah kita lulus dalam ujian atau tidak. Selanjutnya, berkorban pada hakikatnya adalah membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia sehingga memanusiakan manusia, tidak menjadi manusia yang rakus dalam kehidupan, tidak manusia yang memperturutkan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan keyakinan bahwa setiap yang kita korbankan pasti akan diganti oleh Allah dengan cara Allah. Mungkin barangkali orang yang punya harta lebih, dia berkorban dengan harta. Bagi para ilmuwan, intelektual, mungkin dia berkorban mencerdaskan orang lain dengan ilmunya. Bagi orang yang mempunyai kekuasaan, maka dia berkorban untuk kepentingan orang banyak. Mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا